Film ini dimulai di dermaga, di mana sekelompok nelayan Korea Selatan tengah bersiap untuk menjalani aktivitas mereka. Tapi kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan sebuah perahu nelayan yang tidak pernah merapat ke pelabuhan. Seorang nelayan bernama Choi mencoba menghubungi kapal tersebut melalui radio, namun tidak mendapatkan respon apapun. Menyadari ada yang tidak beres, Choi dan rekan-rekannya bergegas menarik perahu ke dermaga untuk memeriksanya. Begitu mereka menaiki kapal, mereka menemukan darah menetes ke ruang penampungan ikan. Kemudian mereka semua terkejut ketika menemukan mayat tergeletak di dalam perahu. 10 tahun kemudian, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemimpin gangster Taeji bernama Kim Gye-suk. Saat itu, dia sedang bertemu dengan saudara tertua gangsternya yang ternyata adalah Choi Musang. Geng Taeji sendiri adalah geng yang hanya berfokus pada bisnis dan tidak menyukai kekerasan. Saat itu, Kim meminjam eskavator milik Choi untuk mengerjai teman-temannya. Dan korban pranknya adalah Hong yang akan segera menikah. Sebagai perayaan dan perpisahan dengan kehidupan lajangnya, Hong dikerjai dengan diikat ke eskavator dan sesekali diangkat lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Tak lama kemudian, Kim menerima berita bahwa pesta narkoboy sedang diadakan di salah satu lokasi bisnis mereka. Mengetahui hal ini, Kim dan bawahannya bernama Hyung segera berangkat ke tempat kejadian. Saat mereka tiba di lokasi, sudah ada banyak petugas polisi. Mereka disambut oleh seorang kepala polisi yang bernama Jo. Setelah memeriksa situasi dan kondisi di dalam, Jo memutuskan untuk tidak terlibat lagi karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Kim dan membiarkannya menangani masalah tersebut. Sementara Kim dan anak buahnya memukuli orang-orang yang berpesta dengan narkoboy, seorang pria muncul bersama anak buahnya. Pria itu adalah Lee Chung Sob. Dia adalah salah satu pemimpin teratas organisasi Taeji. Dia dikenal karena bisnis ilegalnya menjual narkoboy. Setelah kejadian itu, Kim, Choi, dan Chung berkumpul di sebuah warung makanan. Mereka membicarakan apa yang baru saja terjadi. Namun, berbicara dengan Chung tidaklah mudah, di mana dia terkenal karena temperamentalnya. Kim dan Choi hanya bisa membiarkan Chung melampiaskan amarahnya. Tak lama kemudian, pemimpin geng mereka bernama Tuan Oh tiba di toko itu. Tuan Oh kemudian meminta Chung untuk mengakhiri bisnis ilegalnya dan menjaga ketertiban dalam organisasi Taeji. Di tempat lain, seorang pria terlihat bersantai di atap sebuah gedung. Nama pria itu adalah Lee Min Suk. Dia adalah pemimpin salah satu gangster di kota Gangnam. Tiba-tiba datanglah anak buahnya bersama seorang pemuda yang meminjam uang pada perusahaan yang dikelola Lee dan tidak dapat membayar hutangnya. Lee adalah seorang pemimpin gangster yang menjalankan bisnis peminjaman uang dan mengendalikan perdagangan narkoboy di daerah Gangnam. Dia punya satu prinsip di mana setiap orang yang berhutang padanya harus membayar dengan cara apapun. Kemudian Lee dan anak buahnya dan pemuda itu bertemu dengan pemimpin gangster itu. Tanpa basa-basi lagi, Lee meminta imbalan atas pengabdiannya selama 10 tahun terakhir. Dia meminta untuk diberi saham di resort Astra. 절대 광고 아니에요. Namun pemimpin geng tersebut menolak permintaan Lee karena Lee telah diberi perusahaan yang mengubahnya dari miskin menjadi kaya. Kecewa dengan penolakan tersebut, Lee membunuh pemimpin gangster tersebut. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan menemukan pemimpin geng dan semua anak buahnya telah tewas. Ada juga seorang pemuda yang terlilit hutang yang digunakan sebagai pembunuh oleh Lee. Pemuda itu mengakui bahwa dia adalah pelaku pembunuhan.
Pemuda itu ternyata dipaksa untuk mengakui perbuatannya sebagai pelaku untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya. Di tempat lain, Kim datang mengunjungi Tuan Oh. Meskipun seorang bos gangster, Tuan Oh menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Dia senang berkebun di kebunnya sendiri. Setelah itu, Tuan Oh membawa Kim untuk melihat resor Astra yang mewah dan indah yang dibangunnya. Lalu, Tuan Oh ingin Kim mengambil alih resor tersebut. Namun, Kim menolaknya karena ia mengira resor tersebut milik geng Taeji dan ia tidak ingin memicu perselisihan di antara anggota geng Taeji. Resor tersebut juga masih terletak di wilayah Chung yang dapat menyebabkan perang antar geng. Tuan Oh kemudian menjelaskan mengapa dia ingin menyerahkan pengelolaan resor. Alasannya karena dia ingin menikmati masa tuanya dengan tenang dan tidak ingin terlibat dalam urusan dengan pemegang saham baru yang tidak lain adalah Lee. Di sisi lain, Lee terlihat berada di sebuah apartemen bersama seorang wanita bernama Eun Sun. Sebelum Lee pergi, dia meninggalkan pesan untuk Eun Sun tentang pembayaran bunga utangnya. Setelah meninggalkan apartemen, Lee kembali ke kantornya. Di sana ia bertemu dengan seorang anggota senior bernama Shin. Shin menceritakan kecurigaannya kepada Lee tentang kematian pemimpin mereka, yang ternyata membuat Lee semakin mencurigakan karena dia sekarang telah menjadi pemegang saham terbesar kedua di resor Astra setelah pembunuhan tersebut. Ketika Kim berada di resor, Lee tiba-tiba datang dan meminta melihat sketsa desain terbaru resort. Kemudian Kim mengundang Lee untuk minum di sebuah tempat dekat pantai. Kim meminta agar Lee tidak terlibat langsung dalam pengelolaan resort karena Kim tidak ingin bisnis mereka tercemar oleh narkoboy. Dan jika Lee tidak setuju, dia dapat menjual semua sahamnya. Meskipun marah, Lee akhirnya menyetujui permintaan tersebut dan akhirnya meninggalkan Kim. Keesokan harinya adalah pernikahan Hong dan acaranya berjalan meriah. Namun situasi tiba-tiba berubah ketika Chung muncul dan memulai membuat keributan. Dia tidak setuju dengan keputusan Tuan Oh untuk mengangkat Kim sebagai manajer resor. Mereka hanya diam saja dan membiarkan Chung marah sampai dia pergi sendiri. Beberapa hari kemudian, Chung dan Choi terlihat berbicara dengan keputusan Tuan Oh di pasar ikan. Meskipun mereka tidak setuju, mereka memilih untuk tidak menentang keputusan tersebut untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Tuan Oh. Keesokan paginya, Lee kembali ke Sun untuk menagih hutangnya. Lee meminta Sun untuk melunasi pokok pinjaman, bukan hanya bunganya. Dan karena dia tidak bisa membayar, Sun kembali dipaksa mengikuti perintah Lee. Lee dan Sun kemudian pergi ke rumah Tuan Oh. Tuan Oh tidak menyangka kedatangan Lee akan membunuhnya. Lee kemudian memaksa Sun untuk mengaku sebagai pelaku yang telah membunuh Tuan Oh. Itu dilakukan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Kim langsung pergi ke rumah sakit dan mendapati Tuan Oh yang sedang dirawat di ruang operasi. Namun sayangnya, usaha dokter tidak dapat menyelamatkan nyawa Tuan Oh. Dalam kemarahannya, Kim pergi ke kantor polisi dan memukuli Sun tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Kim tenang, Jo kemudian memberitahunya bahwa Sun berhutang banyak uang kepada perusahaan Lee. Dan dia yakin bahwa Lee terlibat dalam kematian Tuan Oh. Dia meminta Kim untuk bersabar dan bekerja sama untuk menangkap Lee. Keesokan harinya, suasana duka menyelimuti pemakaman Tuan Oh. Dia adalah seorang bos gangster yang dicintai dan dihormati oleh semua anak buahnya. Setelah upacara pemakaman, Kim membahas situasi terkini dengan Chung dan Choi.
Kim meminta mereka untuk bersabar dan tidak terburu-buru dalam bertindak. Saat malam tiba, anak buah Lee terlihat memasuki sebuah klub malam. Di sana, Hong dan anak buahnya sedang mempersiapkan operasi penangkapan. Jauh di tempat lain, Kim bertemu dengan Shin yang menunggu kedatangannya. Shin meminta bantuan Kim untuk membunuh Lee. Namun, Kim dengan tegas menolak permintaan tersebut. Sementara itu, Hyung bertemu dengan anak buah Lee yang baru saja ditangkap. Hyung mencoba mendapatkan informasi dari anak buah Lee tentang transaksi narkoboy. Di markas polisi, Kepala Jo yang mendapat informasi dari Kim langsung memerintahkan timnya untuk mengambil tindakan. Sementara itu, anak buah Lee terlihat tergesa-gesa mengisi bensin dan segera meninggalkan lokasi. Pasukan Lee kemudian memasuki pasar, membawa tas hitam dan segera berpencar. Polisi pun langsung mengejar dan pengejaran pun tak terelakkan. Akhirnya, polisi berhasil menangkap anak buah Lee. Namun ternyata polisi telah tertipu. Tas yang dibawa anak buah Lee hanya berisikan teh dan kopi saja. Di sisi lain, ternyata obat-obatan tersebut telah diserahkan kepada orang lain di stasiun pengisian bahan bakar. Setelah mendengar kegagalan tindakan polisi, Chung memerintahkan anak buahnya untuk segera bertindak. Namun Choi nampaknya tetap diam dan tiba-tiba mengeluarkan pisau. Namun Choi memilih untuk mengkhianati dan melawan Chung dan perang pun terjadi. Chung yang tampaknya sedang sekarat menghubungi Kim dan meminta maaf atas tindakannya. Namun pada saat yang sama, sebuah mobil mendekat dan lampunya menyinari Kim dan juga Hyung. Hyung kemudian berjalan ke mobil untuk memeriksa. Namun tiba-tiba mobil itu menabraknya dan tanpa basa-basi lagi, anak buah Lee menikam Kim dengan pisau. Tetapi Kim mencoba melawan. Saat anak buah Lee hendak menyerang lagi, terdengar sirine polisi yang membuatnya langsung lari. Kim tampak sangat lemah karena kehilangan darah, tetapi untungnya mereka selamat dari kejadian tersebut. 3 bulan berlalu dan polisi Jo tampaknya datang menemui Lee untuk membahas pengkhianatan Choi. Lee menjelaskan bahwa mungkin Choi tidak mau membiarkan Kim mengendalikan restoran sendirian, jadi dia mengkhianati mereka. Di sebuah pelabuhan, Kim tampaknya baru saja turun dari kapal dan disambut oleh Hyung yang telah menunggu kedatangannya. Kim sekarang siap kembali untuk membalas dendam. Sementara itu di kantor polisi, percakapan antara petugas polisi Jo dan Sun terjadi. Terungkap bahwa selama 3 bulan terakhir, petugas polisi Jo telah mengunjungi Sun secara teratur untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang membunuh Tuan Oh. Meskipun memberikan informasi itu dapat mengurangi hukumannya, Sun tetap diam demi keselamatannya. Setelah itu, Kim bertemu dengan kepala polisi Jo. Petugas polisi Jo memohon kepada Kim untuk tidak bertindak di luar hukum dan memintanya untuk tetap bersabar. Namun Kim menjawab bahwa ia telah kehilangan sifat manusianya dan kini ia akan kembali menjadi iblis dalam menyelesaikan masalah. 낭만이 씨가 많은 지가 언젠데? 내 경찰이 돼. 너는 네 할 일 하고. Kim kemudian bertemu dengan Shin. Kali ini Kim meminta bantuan Shin untuk membunuh Lee dan sebagai imbalannya semua saham Kim akan diserahkan kepadanya. Tanpa ragu, Shin langsung menyetujui tawaran tersebut. Sementara itu di tempat lain, salah satu anak buah Lee memberitahunya bahwa Kim kini telah bekerja sama dengan Shin. 먼저 칠 거예요.
Adegan kemudian beralih ke pelabuhan di mana Kim bertemu dengan Choi. Choi lalu menceritakan masa lalunya di mana dulu dia adalah seorang nelayan yang selalu berusaha keras dan mengabdikan dirinya kepada Tuan Oh, yaitu sang pimpinan gangster. Meskipun Kim dan Choi membangun resor tersebut bersama-sama, Tuan Oh lebih memilih menyerahkan resor tersebut kepada Kim. Hal ini memicu kekecewaan Choi dan membuatnya berkhianat. Itu hanya agar dia bisa memiliki resor itu untuk dirinya sendiri. Kim kemudian meminta Choi untuk meminta maaf atas semua tindakannya yang merugikan geng Taiji. Namun Choi menolak, di mana dia merasa tidak ada yang perlu disesali. Sementara itu, anak buah Lee tanpa disadari telah memasuki bisnis yang sekarang dikendalikan oleh Shin. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang disiapkan oleh Hyung dan pengikut setianya. Setelah pintu ditutup, perkelahian pun terjadi antara anak buah Lee dan seluruh anak buah Hyung. Di tempat lain, semua anak buah Lee akhirnya terbunuh. Saat Lee bersiap melarikan diri, polisi Jo tiba dan membuat surat perintah penangkapan untuk menangkap Lee. Setelah menangkap Lee, Shin menghubungi tangan kanannya untuk menghabisi Kim. 김길석이도 죽는 거다. 아직 진행 중입니다. Tanpa sepengetahuan mereka sedang diikuti oleh Hong dan anak buahnya. Sementara itu, tangan kanan Shin diserang oleh anak buah Hyung hingga ia meninggal. Di tempat lain, polisi Jo dihadang oleh Kim dan anak buahnya. Kim sudah tahu bahwa surat perintah penangkapan Lee adalah palsu. Kim meminta polisi Jo untuk menyerahkan Lee kepadanya. Namun polisi Jo menolak. Polisi Jo melakukan ini karena dia tidak ingin melihat Kim membunuh lagi dan dia tidak ingin menangkap Kim yang dia anggap sebagai sahabatnya. 좀 가라 아니나? 시끄러워! Petugas polisi Jo akhirnya masuk ke mobil dan segera pergi. Kepala polisi Jo kemudian meminta Lee untuk meninggalkan kota dan tidak pernah kembali. Saat polisi lengah, Lee kemudian menyerang mereka, menyebabkan mobilnya terbalik. Lee juga berhasil keluar dari mobil dan bersiap untuk melawan Kim dan anak buahnya. Sementara itu, petugas polisi Jo berhasil keluar dari mobil dan meminta Lee untuk tidak berurusan dengan Kim lagi. Namun, Lee mengabaikannya. Setelah mengalahkan semua anak buah Kim, Lee akhirnya berhadapan langsung dengan Kim. Kim langsung memukulinya tanpa ampun. Di sini, Lee akhirnya mengerti bahwa Kim lebih kejam dari yang dia kira. 내는 억울하면 안 돼. 뼈종 말이야. 와서 나는 잡으려고? 살 수 있겠나? 낭만은 씨가 말랐다니. Di akhir film, kita melihat Kim memasuki sebuah resor. Dia merenungkan betapa besarnya pengorbanan yang harus dia lakukan untuk mendapatkan resor ini. Dan film pun tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap urusannya, begitupun rezekinya. Amin. Dan jika kalian punya pertanyaan atau rekomendasi film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan tinggalkan jejak berupa komentar.